Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, hiduplah seorang kakek bernama Pak Jumari. Ia dikenal sebagai penjaga makam kuno yang konon usianya sudah ratusan tahun. Makam itu dikeramatkan warga karena dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh spiritual zaman dulu. Namun, ada satu legenda yang jarang diceritakan tentang setan Budeg Hiu. Konon, setan Budeg bukanlah setan biasa. Ia tidak menampakkan wujud menyeramkan, tidak mengganggu dengan jeritan atau bayangan. Yang megotanya unik dan justru lebih menakutkan adalah sifatnya yang budeg, alias tuli. Kita tak bisa mendengar doa, mantra, atau permohonan apapun. Bahkan ayat suci yang biasanya membuat setan lari terbirit-birit, baginya hanyalah angin lalu. Konon, setan Budeg dulunya adalah manusia bernama Ki Darmo, seorang dukun yang sombong. Ia merasa ilmunya paling tinggi, bahkan menantang para wali dengan mengatakan, "Doa kalian tak akan kudengar, sebab aku tak percaya pada suara langit." Karena kesombongannya, ia dikutuk oleh alam gaib. Rohnya tak bisa tenang, dan jiwanya diubah menjadi makhluk halus yang tak bisa mendengar suara suci, tapi tetap bisa mendengar bisikan nafsu, dendam, dan keserakahan manusia. Suatu malam, cucu Pak Jumari, Raka, nekat mencuri kembang kubur dari makam kuno itu untuk dijual di pasar. Idi tak percaya tahayul. Cuma cerita buat ngeriin anak kecil, katanya sambil tertawa. Tapi malam itu, saat Raka pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya terdengar gema, padahal jalanan berdebu seharusnya tak bersuara. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, setiap kali ia berdoa atau menyebut nama Tuhan, tak ada reaksi. Biasanya, roh jahat akan menjauh. Tapi kali ini, diam saja. Ia berteriak memanggil kakeknya, tapi suaranya seperti ditelan malam. Lalu dari balik pintu terdengar suara berbisik pelan. "Kau tak perlu berdoa. Aku tak mendengarnya, tapi aku mendengar niatmu mencuri. Dan itu cukup." Pagi harinya, Raka ditemukan pingsan di depan makam, wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sejak itu, ia tak pernah lagi meremehkan cerita rakyat. Pak Jumari hanya menghela napas, lalu berbisik pada angin. Setan Budeg itu tak takut pada doa, tapi takut pada hati yang tulus. Sayangnya, Raka lupa membawa itu. Sejak kejadian itu, warga desa selalu membawa niat baik saat melewati makam karena mereka tahu setan Budeg mungkin tak mendengar doa, tapi selalu mendengar niat.